Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita. Saat ini kita memasuki Minggu ke-19 setelah Trinitatis dengan tema melestarikan budaya. Melalui ibadah kita hari ini, kita dipanggil untuk selalu menjadi berkat di dalam kehidupan, terlebih pada saat kita sedang menghadapi pergumulan ini. Dunia menderita karena virus corona COVID-19. Karena itu kita berkumpul dan bersekutu di rumah ini, berdoa dan memohon kepada Allah supaya wabah ini segera berlalu dari kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita memasuki ibadah ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Marilah kita masuk saat teduh. Marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 sampai 3.
Ya Tuhan Allah pencipta yang maha kuasa, berikanlah kepada kami iman yang hidup dan menghasilkan buah-buah yang nyata dalam perkataan dan perbuatan kami. Perbaharuilah kami senantiasa sebagai ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus, agar kehadiran dan kehidupan kami menjadi berkat bagi seisi dunia ini. Ingatkanlah kami juga akan tanggung jawab kami terhadap ciptaan-Mu, agar kami tidak bertindak sewenang-wenang menghabiskan sumber-sumber alam yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab. Ingatkanlah kami juga akan tanggung jawab kami kepada anak cucu kami yang akan mengalami dampak dan akibat tindakan kami terhadap alam ciptaan-Mu. Sebab Engkau telah menebus seisi dunia ini di dalam kematian dan kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Jemaat kami silakan untuk duduk kembali. Marilah kita mengangkat pujian dari buku Jemaat nomor 249 ayat 1 dan buku YT nomor 656 ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyut. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik.
akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 sampai 2. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon pengampunan dosa kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu, demi kasih Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan yang mengasihi Engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiamu tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damai-Mu tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan buku ND nomor 543 ayat 3.
18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 2 dan 5. bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami silakan duduk kembali. Kita bersatu di dalam doa syafaat. Kembali kami mengucap syukur Allah Bapa kami yang kami sapa dalam nama Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami ada sebagaimana kami ada saat ini oleh karena anugerah dan kasih-Mu yang melingkupi setiap kami dimanapun kami boleh berada di Pulau Bali ini, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Terima kasih ya Tuhan, karena sampai saat ini kami masih bisa beribadah di kediaman kami masing-masing. Allah Bapa yang baik,
kami masih merasakan ujian, pergumulan, bahkan cobaan melalui wabah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kemampuan dan semangat di dalam kami menghadapi pencobaan kami ini. Karena kami yakin dan percaya dan mengimani bahkan berpengharapan di dalam Engkau akan memberikan seluruh rencana dalam kehidupan kami, bahkan masa depan kami akan baik. Terima kasih ya Tuhan kalau boleh kami melalui percobaan-percobaan bahkan ujian-ujian untuk menguatkan iman percaya kami. Terima kasih ya Tuhan melalui pembatasan-pembatasan yang boleh diberlakukan bagi setiap kami, mendewasakan kami, bahkan memberikan pendidikan bahkan pengertian yang baik bagaimana kami menghadapi cobaan-cobaan lainnya. Bapa dalam surga, tak putus henti kami tetap mempertaruhkan pergumulan kami dalam tangan pengasihan ya Tuhan, terkhusus dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Bapa bagi pemerintah kami yang terkhusus mencari solusi atau jalan keluar untuk kami dapat keluar dari wabah COVID-19 ini Tuhan. Banyak cara, banyak metode, bahkan banyak rancangan-rancangan yang mereka akan tetapkan ya Tuhan. Dan biarlah seluruh rancangan bahkan ketetapan atau keputusan yang pemerintah kami buat, biarlah itu dapat kami adopsi dengan baik, sehingga kami mampu mengaplikasikan segala kebijakan yang mereka berikan untuk kami melakukannya dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga mempertaruhkan bagi setiap instansi yang terkait untuk menangani wabah COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati mereka melalui pengertian yang baik. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat bagi mereka untuk mengkaryakan apa yang bisa mereka lakukan mengantisipasi pandemi COVID-19 ini. Berkati mereka secara pribadi lepas pribadi. Berkati juga keluarga-keluarga mereka yang mendukung kinerja mereka dalam mengatasi wabah COVID-19 ini. Tuhan Yesus yang baik, kami tetap mempertaruhkan para jemaat kami, terkhusus para jemaat kami yang masih dalam masa pemulihan, baik pemulihan dari pasca sakit penyakit yang mereka idam ataupun yang masih terpuruk karena COVID-19 ini Tuhan. Dimanapun saja mereka boleh berada ya Bapa, lawatanmu adalah lawatan kasih, tanganmu adalah tangan yang berkuasa untuk menyembuhkan dari segala sakit penyakit. Biarlah apa yang mereka bisa makan, apa yang bisa mereka minum, baik obat maupun makanan, biarlah itu bisa menjadi kesegaran yang baru dalam tubuh jasmani mereka masing-masing. Terkhusus ya Tuhan, kami mau serahkan Nyonya Togatoro Guru Siara, angkat sakit penyakit yang dia derita ya Bapa. Biarlah dalam kehidupan dia secara pribadi bisa menjadi saksi akan kehadiran Kau dalam hidupnya secara pribadi melalui kesembuhan yang ia boleh rasakan. Bapa dalam surga, pada masa seperti ini kami juga tetap mau berserahkan putra dan putri kami yang dalam masa pendidikan mereka, masa kuliah mereka, masa tempat pekerjaan mereka, atau kegiatan bahkan aktivasi yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu mengurapi setiap putra dan putri kami dimanapun saja boleh mereka berada, terkhusus di masa pendidikan mereka Tuhan. Di dalam minggu ini kami mengucap syukur mereka bisa mengikuti ujian semester mereka, dan biarlah Tuhan apapun yang menjadi hasil, biarlah Engkau yang memberikan hasil yang terbaik bagi putra dan putri kami. Terima kasih ya Tuhan untuk strategi-strategi pengajaran yang boleh pemerintah kami berikan, baik itu dari media online atau apapun itu ya Bapak. Kami mengucap syukur sehingga putra dan putri kami dapat pengertian yang baik melalui tingkat pendidikan mereka masing-masing. Bapak dalam surga, kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu
yang saat ini masih terpuruk di dalam keadaan ekonomi mereka masing-masing. Terkhusus bagi mereka yang masih mencari pekerjaan, terkhusus bagi mereka yang diputuskan masa pekerjaan mereka, terkhusus bagi mereka yang terus mencari peluang-peluang usaha. Bapa dalam surga, Engkau adalah Jehovah Jireh yang akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan bagi setiap kami. Kami yakin dan percaya apapun yang kami boleh pertaruhkan di dalam Engkau, kami boleh mendapatkannya dengan sukacita yang daripada-Mu saja ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang masih bekerja, baik dari rumah maupun dari kantor. Perlindungan yang dari surgawi kami mau berikan ya Bapak. Karena kami yakin dan percaya apa yang kami lepaskan dari surga itu juga terlepas di bumi ini ya Bapak. Dan biarlah kuasa surgawi melingkupi para jemaat-Mu yang melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Bapak dalam surga, kami juga berdoa terkhusus bagi saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun di minggu ini ya Bapak. Terkhusus untuk putri kami Janeta Lubis, terima kasih ya Tuhan, Kau berikan 5 tahun kasih dan anugerah-Mu bagi putri kami ya Bapak. Dan biarlah Tuhan kami mau perserahkan putri kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga di tahun-tahun yang akan datang Kau juga akan memberikan Roh Kudus-Mu, roh takut akan Tuhan, roh mau dengar-dengaran akan orang tua, dan roh pertumbuhan iman yang pasti di dalam tubuh putri kami ini ya Bapak. Biarlah Tuhan apa yang menjadi kerinduan bagi kedua orang tua ini bisa terwujud di dalam Engkau. Bapak dalam surga, kami juga mau serahkan bagi keluarga-keluarga jemaat kami yang memiliki tujuan untuk keluar kota, baik dalam urusan mereka masing-masing ya Tuhan. Sertai mereka, lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga mereka boleh selamat pada tempat yang mereka tuju dan boleh kembali ke Pulau Bali ini dengan keadaan selamat pula. Terkhusus untuk keluarga besar Bapak Ketua S.U. dan Obi yang berangkat ke Malang ya Tuhan. Biarlah Engkau mau memberikan hal yang baik di dalam mereka merencanakan acara-acara mereka di Pulau Malang nanti ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi para ibu hamil yang boleh ada di jemaat kami di tahun ini ya Bapak. Nyonya Huta Barat Guru Sinaga dan Nyonya Huta Barat Guru Sahagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu melalui berkat keturunan bagi keluarga ini ya Bapak. Dan biarlah pakai keluarga ini semakin heran lagi, karena kami yakin dan percaya setiap keluarga yang mengandalkan Engkau, mereka akan terpenuhi dan tercukupi segala kebutuhannya. Terima kasih ya Tuhan. Terkhusus untuk gereja, kami mau berdoa untuk GKPI di seluruh Indonesia ini yang di tahun ini mereka mengadakan periodisasi di seluruh jemaat. Biarlah Tuhan kinerja para pengurus atau para pelayan yang lama diperbaharui dengan pengurus-pengurus yang baru, dan biarlah mereka memiliki kesatuan rohani di dalam Engkau, sehingga biarlah nama-Mu yang tetap dimuliakan di dalam setiap rancangan-rancangan atau program-program yang mereka akan buat nantinya. Terima kasih ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi para hamba-hamba-Mu, bagi para pelayan-pelayan yang boleh berada di muka bumi ini ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan yang ekstra prima, Engkau berikan hikmat yang khusus kepada setiap hamba-Mu untuk melayani para jemaat-Mu di muka bumi ini dengan semangat yang daripada-Mu. Lipat kali gandakan berkat atas mereka ya Bapa, sehingga mereka mampu menjadi saksi-Mu di muka bumi ini, bahwa kasih-Mu lah yang lebih mengatasi segala permasalahan dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kami sebentar mau mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu lah yang senantiasa memberikan harapan bagi setiap kami, sehingga kami mampu dibangun, mampu mempertanggungjawabkan iman dan percaya kami di hadapan
atau di setiap aplikasi dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu ini bisa menguatkan hati dan pikiran kami, bahkan memotivasikan kami, sehingga kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan puji syukur. Amin. Marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1, 3, dan 4. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Firman Tuhan pada Minggu tanggal 18 Oktober 2020 tertulis di dalam Kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-7 sampai yang ke-17. Kita buka Alkitab kita dari Kitab Ayub pasalnya yang ke-42 ayat yang ke-7 sampai yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-7 sampai yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hamba-Ku Ayub,
domba jantan, dan pergilah kepada hamba-Ku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hamba-Ku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hamba-Ku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zohar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Karen-Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, tema khotbah kita pada minggu ini adalah melestarikan budaya. Bapak Ibu yang terkasih, budaya adalah hasil pikiran atau hasil akal budi manusia. Bisa juga berarti keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya, dan yang menjadi pedoman baginya, atau sesuatu menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Inilah beberapa pengertian tentang budaya menurut Kamus Besar Kamus Bahasa Indonesia. Dari keseluruhan pengertian ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, dapat kita simpulkan bahwa budaya adalah kebiasaan-kebiasaan yang sulit diubah, yang merupakan hasil pikiran ataupun akal budi manusia. Berbeda dengan agama. Agama itu bersumberkan wahyu Tuhan atau perilaku yang berdasarkan petunjuk-petunjuk ilahi. Jika dikatakan seseorang berbudaya, berarti ia adalah orang yang berperilaku
berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada sebagai hasil pemikiran manusia. Sedangkan orang beragama adalah orang yang berperilaku berdasarkan petunjuk-petunjuk ilahi, hukum-hukum mengenai Allah. Itulah sebabnya di dalam Alkitab sebagai sumber pengetahuan orang Kristen hampir tidak ada perintah untuk hidup mengikuti budaya. Sebab budaya dan agama adalah dua hal yang berbeda. Walaupun tidak selalu bertolak belakang. Satu bersumber dari manusia, yaitu budaya. Dan satu lagi bersumber dari wahyu Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, bukan berarti budaya dilarang oleh Tuhan. Sebab tidak semua perilaku dalam budaya-budaya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Di dalam budaya juga bisa kita temui nilai-nilai ataupun kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya, seperti nilai-nilai yang terkandung di dalam pengajaran firman Tuhan. Contoh, kebiasaan-kebiasaan mengunjungi sahabat ataupun kerabat yang sedang dalam kesusahan ataupun yang mengalami duka cita. Memberikan kata penghiburan, ya, meringankan penderitaan orang lain. Sama halnya dengan sahabat Ayub. Ketika Ayub menderita, mereka sahabat-sahabat Ayub datang untuk menghibur Ayub. Mereka menyampaikan turut berduka cita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, terlepas karena persoalan budaya, ada hal penting yang kita lihat dari firman Tuhan, peristiwa Ayub pada hari ini, bahwa ternyata tidak semua maksud baik dipandang baik oleh Tuhan. Kita melihat bahwa sahabat-sahabat Ayub, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar, dimurkai oleh Tuhan. Padahal mereka sahabat-sahabat Ayub bermaksud baik kepada Ayub. Mereka ingin menghibur Ayub. Mereka ingin memberikan jalan keluar kepada Ayub. Tetapi justru mereka harus menanggung akibat atas perbuatan mereka yang salah di hadapan Tuhan. Sahabat-sahabat Ayub harus menanggung akibat atas perbuatan yang mereka lakukan yang salah di hadapan Tuhan. Sahabat-sahabat Ayub harus menebus kesalahannya dengan membawa persembahan korban bakaran, dan mereka harus meminta kepada Ayub untuk didoakan. Ayublah yang harus mendoakan mereka supaya mereka tidak mendapat aniaya dari Tuhan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, peristiwa ini sangat memalukan dan merugikan sahabat-sahabat Ayub, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar. Yang menjadi pertanyaan
untuk kita semua, Bapak Ibu yang terkasih. Apakah yang disampaikan sahabat-sahabat Ayub kepada Ayub sehingga Allah murka kepada sahabat Ayub? Kalau kita memperhatikan dari nats ataupun pasal sebelum-sebelumnya, bahwa sahabat-sahabat Ayub melakukan percakapan kepada Ayub. Semua percakapan itu kedengarannya sangat baik. Semua percakapan itu kedengarannya sangat teologis. Mengapa? Karena yang mereka katakan adalah tentang Allah. Ya. Mereka seperti orang bijaksana yang berumur tua, memberikan penghiburan dan memberikan jalan keluar bagi Ayub yang menderita. Apa yang dikatakan oleh sahabat Ayub sehingga Allah murka kepada mereka? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, dalam Ayub pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai yang ke-9, Elifas berkata kepada Ayub, "Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa, dan engkau kesal, dirimu terkenal, dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Demikian juga dengan Bildad. Bildad di dalam pasalnya yang ke-8, ayatnya yang kedua sampai yang ke-6 mengatakan, "Berapa lama lagi engkau akan berbicara begitu, dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu? Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap Dia, maka Ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu." Bukan hanya mereka saja, Zofar pun juga tidak mau ketinggalan memberikan nasihat kepada Ayub. Di dalam pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-8. "Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau, dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat. Karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu bagian daripada kesalahanmu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaannya yang Maha Kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan?
Kristus. Dari percakapan sahabat-sahabat Ayub, mereka hendak mengingatkan Ayub akan kebenaran teologis yang mereka pahami, bahwa penderitaan yang terjadi, yang dialami oleh Ayub adalah akibat dari dosa atau pelanggaran Ayub sendiri. Mereka mengharapkan Ayub mau mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ayub tidak dapat melakukannya, sebab Ayub merasa dirinya tidak bersalah, seperti yang dituduhkan oleh sahabat-sahabatnya kepadanya. Hal inilah yang dimurkai oleh Tuhan. Kata-kata penghiburan, kata-kata penguatan yang diucapkan oleh sahabat-sahabat Ayub kepada Ayub, di mana sahabat-sahabat Ayub merasa tahu tentang Allah. Mereka berteori tentang Allah. Mereka merasa tahu apa yang terjadi, padahal sesungguhnya mereka tidak tahu. Mereka mengira Ayub menderita karena dosa yang dilakukan oleh Ayub. Oleh sebab itulah, menurut mereka, Ayub harus mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Padahal Ayub benar di mata Tuhan. Ayub berkata benar tentang Allah, sekalipun Ayub dalam penderitaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kiranya peristiwa ini menjadi perenungan yang mendalam bagi kita semua, untuk tidak membuat yang keliru di hadapan Tuhan. Jangan paksakan keyakinan atau hiburkan seorang dengan perkataan Tuhan, padahal yang sesungguhnya bukan begitu yang Tuhan maksud. Umpamanya, jika ada yang menderita, kita katakan, bersabarlah, ini pencobaan dari Tuhan. Padahal bisa saja penderitaan itu bukan pencobaan dari Tuhan, tetapi bisa saja itu terjadi karena hal lain yang tidak kita mengerti. Orang-orang yang demikian rentan dengan murka Allah. Atau kita berkata Tuhan akan memulihkan keadaanmu, padahal Tuhan tidak bermaksud begitu. Dan banyak lagi. Lalu jika demikian, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, ada yang lebih baik yang bisa kita lakukan, yakni datang memberi penghiburan dengan membawa bukti kasih yang nyata, seperti yang tertulis di dalam ayatnya yang ke-11. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya.
dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Bapak Ibu dan terkasih, lalu bagaimana dengan kita saat ini? Apakah selama ini kita menghibur orang berduka hanya dengan memberikan nasihat-nasihat, berbicara tentang Allah panjang lebar tanpa mau memberi? Jika demikian, mari kita berubah. Melalui firman Tuhan kita diingatkan. Ingatlah apa yang terjadi dengan Bildad, Elifas, dan Sofar. Mereka berkata-kata tentang Tuhan, tetapi perkataan mereka justru membawa murka dan penghukuman Allah. Sebab mereka tidak mengatakan apa yang benar tentang Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, adalah sangat baik jika kita tidak berbuat seperti yang diperbuat oleh sahabat-sahabat Ayub. Tetapi marilah kita berbuat seperti yang diperbuat oleh saudara laki-laki dan perempuan serta kenalan-kenalan lama Ayub. Mereka datang menghibur Ayub, membawa pemberian yang berharga dan menghiburnya. Jika tidak mempunyai sesuatu yang berharga untuk diberikan, setidaknya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, janganlah kita merasa tahu tentang apa yang terjadi atau apa yang menimpa seseorang, atau tentang apa yang terjadi dan apa yang diperbuat oleh Allah. Sebab hal itu bisa saja mendatangkan murka Allah, membuat rugi, sakit, dan malu. Tetapi akan lebih baik lagi jika kita hidup saleh di hadapan Tuhan. Seperti Ayub, dia adalah orang yang saleh, hidup saleh di hadapan Tuhan. Ia diberkati oleh Tuhan dalam hidupnya, sekalipun dia harus menderita, sekalipun dia harus kehilangan segala sesuatunya, sekalipun dia harus kehilangan orang-orang yang sangat dia kasihi, anak-anak dan istrinya yang meninggalkan dia. Tetapi ia dipulihkan, bahkan harta-hartanya, anak-anaknya semua didapatkan kembali, dan panjang umurnya menjadi kepunyaannya. Kasih yang dimiliki oleh Ayub melampaui budaya yang ada pada saat itu, di mana anak-anak perempuan Ayub mendapat bagian milik pusaka di antara saudaranya yang laki-laki. Padahal itu tidak biasa terjadi di dalam kehidupan orang-orang pada saat itu. Anak perempuan tidak pernah mendapatkan hak milik pusaka orang tuanya. Tetapi Ayub melampaui kasihnya, melampaui segala budaya yang ada. Anak perempuannya mendapatkan milik pusaka dari Ayub. Jika mereka anak perempuannya mendapatkan milik pusaka, tidak hanya anak laki-laki saja. Dalam hal ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, Ayub tidak seturut dengan kebudayaan yang ada. Terlebih di dalam kehidupannya
ketika dia saleh dan setia di hadapan Tuhan, dan ketika dia memilih hidup benar di hadapan Tuhan, hidupnya penuh kasih dan pengertian. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh menguatkan kita dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, supaya kita boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kehadiran kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami melalui kisah Ayub yang setia dan hidup benar di hadapan Tuhan, sekalipun ia menderita dan kehilangan segala sesuatunya, ia tetap setia kepada Tuhan. Dia melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kekuatan-Mu, supaya kami boleh melakukan apa yang baik dan seturut dengan firman. Berikanlah kami kekuatan supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami yakin Bapa bahwa kehadiran kami mampu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap keterbatasan kami, kiranya firman Tuhanlah yang boleh menguatkan kami, sehingga kami boleh mengatakan yang benar. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, hanya kepada-Mu kami telah berdoa dan syukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Kemah 376 ayat yang keempat. Jemaat bangkit berdiri, mari kita mendoakan persembahan kita. Ya Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkati kami menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan Jumat-Mu.
Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.